Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Halo Safelita, welcome back again to SOS Special of Shuffle. Nah, sebenarnya agak kurang pas nih openingnya ya, karena kita tahu di nuansa-nuansa yang sangat cerah dan menghauskan di bulan yang penuh berkah ini ya, rasa tuh butuh sebuah opening yang tenang, yang adem, yang bernuansa ke Arab-Araban. Coba kita ulang sekali lagi boleh ya? Kita ulang sekali lagi nih teman-teman. Ahlan wa sahlan Safelita, marhaba fi SOS. Wah, Masya Allah sekali nih. Ya, sahabat-sahabatku semua. Dengan opening yang sangat adem, saya harap ya. Semuanya jadi hausnya hilang, laparnya juga menurun gitu. Tapi malah ketiduran gitu kan ujung-ujungnya ya. Tapi kita harus lanjutkan hari-hari kita di bulan puasa. Oke, di sini bersama gua, Dava, selaku host yang sudah bersertifikat maju, yang akan terus menemani kalian di bulan yang penuh keberkahan ini, apalagi kalau bukan di bulan suci Ramadan. Oke, sebelumnya siapa nih yang udah nonton podcast Monologika di episode sebelumnya, episode ketiga kemarin ya, di minggu kemarin. Nah oke, jadi pembahasan kita kali ini di SOS nggak akan jauh beda gitu teman-teman. Di episode Monologika sebelumnya gitu. Di episode SOS kali ini kita akan membahas pembahasan tentang bulan puasa juga gitu. Apa sih budaya di suatu negara gitu kan? Kita ini akan lebih mendetail gitu membahasnya. Kita akan mengambil salah satu negara di Timur Tengah, apalagi kalau bukan Arab Saudi. Nah, kalau misalnya nanya, kok Arab Saudi gitu? Kenapa nggak Lebanon? Kenapa nggak Afghanistan, Turkmenistan, Kroasia gitu, Luxembourg gitu? Nah, karena gue sudah mengundang salah satu narasumber ya. Ini fresh, langsung ya, diimport dari Arab Saudi. Dan saudari ini, beliau sudah melakukan research dan penelitian mengenai hal unik dan juga fakta menarik tentang bulan puasa dan bulan Ramadan di Arab Saudi gitu. Jadi tanpa banyak berbicara lagi ya, langsung saja kita panggil. Please welcome Mbak Fikria Rozi. Tepuk tangan semuanya. Halo. Halo Mbak. Ya bagus ya. Selamat datang Mbak Oci, ahlan di SOS. Iya, thank you, syukron Dava udah mengundang aku. Thank you for having me. Itu suatu hal yang sangat istimewa gitu bagi aku Mbak Oci, mengundang Mbak Oci langsung gitu. Ini btw Mbak Oci di Jeddah kan, masa di Mekah kan ya? Di Mekah, di Arab Saudi kan masih? Iya, sekarang aku di Arab Saudi, kalau tepatnya di kota Jeddah. Oke Mbak Uci, sebelum kita masuk nih ya ke inti utama gitu, boleh nih kita perkenalan dulu gitu, nama lengkapnya tadi udah ya gitu, masa Mbak Uci ini kuliah di mana gitu, prodinya apa, hobinya apa gitu, habis itu ya kok boleh tahu alamat di Jeddah gitu. Siapa tahu ada yang mau datang gitu kan, pas lagi umroh gitu haji. Silakan Mbak Uci. Boleh banget. Iya, jadi perkenalkan aku Fikria Rozi. Kalau di UNY aku prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Kalau di Safel sendiri aku MPO Safel gitu tahun ini. Terus kalau alamat di sini aku di Rufaka At-Taqwa Bani Malik Jeddah. Jadi kalau bener kata Dava tadi, kalau teman-teman ada yang umroh gitu, terus kebetulan turnya itu melewati Jeddah atau dari Mekah pengen kenalan, aku bisa ke Mekah atau kalian bisa ke Jeddah, itu boleh banget karena aku juga pengen gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman Indonesia. Nah tuh teman-teman ya, kalau misalnya nih kalian tuh ada study tour macam apa yang ke Arab Saudi sebenarnya. Ya mau kalau misalnya ada jalan-jalan gitu, umroh atau haji gitu kan, atau misalnya kamu punya saudara gitu kan, misalnya saudaranya di Madinah atau Mekah, ya coba sekali gitu datengin Mbak Oci, halo Mbak Oci, say hi gitu kan, ajak makan gitu di Al Baik gitu ya, KFC orang Arab Saudi. Ya. Tahu aja. Al Baik ya, nanti boleh tuh ntar ditraktir di KFC-nya Arab Saudi Al Baik.
Benar banget, nggak kalah sama KFC mah, Albek mah kemana-mana. Guys. Rasanya kalau kata orang Arab Saudi apa? Ajib ya, ajib. Ajib. Mantep tuh. Nah, kita langsung aja nih ya, kita nanya nih tentang Mbak Oci. Kita mulai pertanyaan yang basic dulu aja. Tadi Mbak Oci kan udah pernah bilang ya, tadi Mbak Oci bilang kalau misalnya lagi di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah gitu ya. Tinggal. Ya. Nah, di Jeddah itu sendiri Mbak Oci itu kesibukannya apa gitu? Mungkin selain kuliah atau ada kesibukan lainnya, bisa ceritakan ke teman-teman semua, sohib Safilita gitu. Sebenarnya rada bingung sih kalau ditanya kesibukannya apa, karena kan aku di Jeddah nih karena emang aku stay di sini ya, bukan traveling gitu. Jadi ya kesibukanku kayak kesibukan teman-teman sehari-hari kayak gitu. It's kind of a long story sih, kayak kalau ditanya berapa tahun aku di sini yang kayak gitu, aku nggak bisa nentuin how long I've been here, kayak how many years kayak gitu nggak bisa, karena to be honest I have been living my whole life here gitu. Oh, berarti secara nggak langsung rumah keluarga ya dia di sana, rumah keluarga dari Mbak Oci. Kayak gitu sih kan. Teman-teman pernah dengar ini nggak sih, ada TCK. Jadi TCK tuh third culture kid atau individual. Jadi dia tuh orang-orang yang emang digedein di kultur yang berbeda sama kultur keluarganya atau kultur dari kewarganegaraannya kayak gitu. Dan mereka tuh tinggal di lingkungan yang berbeda selama masa yang signifikan, yaitu masa mereka berkembang, masa anak itu berkembang. Nah, itu dia, aku salah satunya itu. Oh, tapi aku pernah lihat Kak, warnet sih kayak ada gitu. Jadinya aku pernah ada di YouTube atau di mana gitu. Jadi ada orang Indonesia, literally benar orang Indonesia, tapi karena udah dibesarin di Mekah, kalau nggak salah, iya di Mekah, gede di sana. Habis itu dia juga ibaratnya punya ibu angkat lah, orang tua angkat di Mekah gitu. Jadinya dia ini untuk ngomong bahasa Indonesia tuh kurang bisa, tapi untuk ngomong bahasa Arab fasih gitu. Itu kurang lebih kayak gitu bukan Kak? Yang tadi Mbak Oci jelasin gitu. Banyak ininya sih, banyak tipenya, tapi of course aku bukan tipe yang itu, karena kalian dengar sekarang. Iya, sangat fasih sekali bahasa Indonesianya. Oh, bener. Mama, aku pengen nanya gitu, ini Mbak Oci fasih bahasa Indonesia apa bahasa Arab gitu? Nah, jadi kemungkinan kalau yang orang yang Dava sebut ya, mungkin dia tuh memang sekolahnya di sekolah Arab gitu. Nah, kalau aku sendiri, alhamdulillah aku emang lahir di sini. Tapi kalau untuk sekolahnya, aku dari SD, SMP sampai SMA itu 12 tahun, aku di SILN. Tahu SILN gak ya? Ya Allah, nggak tahu lagi. Oke. Itu hal yang baru bagi aku semua. No, it's okay. Kayak kalau emang nggak tahu, berarti aku happy karena aku bisa menjelaskan dan teman-teman bisa tahu. Nah, gitu. boleh. Silahkan, Mbak Oci. Ya, SILN itu singkatan dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Jadi dia tuh kayak sekolah negeri tapi didirikan di luar negeri. Nah, dia tuh dikelola sama kedutaan besar dan konsulat jenderal RI yang ada di negara itu. Kayak contohnya ada Sekolah Indonesia Kairo, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Bangkok, dan sebagainya, banyak banget. Nah, kalau untuk di Saudi Arabia sendiri tuh ada 3 SILN nih. SILN-nya ada Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Mekah, sama Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, kalau aku sendiri karena aku di Jeddah, jadi aku di Sekolah Indonesia Jeddah tuh selama 12 tahun di satu gedung itu. Ya Allah. Tuh ini bahas ini merinding. Kok merinding? Berarti saya langsung Mbak Oci ini
kalau aku boleh tanya, di SIL ini berarti 12 tahun itu di Jeddah gitu Kak? Ya, di Jeddah, kayak emang dari lahir sampai 12 tahun itu emang di Jeddah, berarti 18 tahun ya. Nah, baru tuh pindah ke Indonesianya pas kuliah gitu. Nah, maksudku ada kan ya kayak orang entah baru 5 tahun aja gitu, 5 atau mungkin 10 tahun ke bawah gitu di luar negeri. Logat mereka tuh kental gitu. Contoh yang paling nyata deh, almarhum Eyang Habibie gitu. Padahal beliau ini nggak lama kan di Jerman, masa untuk menempuh ilmu aja gitu untuk kuliah. Tapi pas balik, kental banget kan tuh, kayak dialek Jermannya kental. Nah, Mbak Uci 12 tahun di Jeddah. Dari brojol sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah di UN-nya itu, kok bisa masih pakai Indonesia itu masih fasih gitu, Mbak? Bisa sih, karena ya itu dari berapa sih, di rumah juga aku pakai bahasa Indonesia kan tentunya. Terus juga di sekolah kan juga tentu bahasa pengantarnya, kurikulumnya itu semua bahasa Indonesia. Jadi sama gitu loh, kayak aku SD, SMP, SMA di Indonesia tuh sama kalau menurutku juga. Terus juga karena di sini tuh orangnya beragam kan, kayak kalau kita sekolah di Jogja nih, nah itu kan kita lingkungannya orang-orang Jogja. Nah sedangkan kalau di sini aku sekolah di sini tapi lingkunganku tuh banyak gitu loh, ada orang Medan, ada orang Bugis, ada orang Palembang dan lain sebagainya, itu nyatu di satu situ. Jadi ya aku jadi bisa tahu banyak budaya dalam 12 tahun itu, jadi aku bisa tetap kenal Indonesia yang kayak gitu kan. Nah kalau menurutku gimana orang bisa cuma beberapa tahun tapi logatnya tiba-tiba ikut gitu, misalkan beberapa tahun di Arab logatnya kayak baru 3 tahun gitu, terus logatnya bisa kayak Arab, ente, ana yang kayak gitu. Bener-bener Nah itu bisa terjadi. Soalnya aku sendiri ngalamin pas aku di Jogja. Aku di Jogja cuma 2 tahun. Aku di Indonesia cuma 2 tahun. Tapi karena aku kumpulnya sama orang Jogja, sama orang Jawa, itu benar-benar aku ngikutin logat Jawa. Jadi kayak ada paham, kayak gitu. Iya, paham. Tapi kalau misalnya Mbak Uci itu diajak ngobrol bahasa Arab, bisa tetap ini kan, nyambung pastilah. Maksudnya benar-benar tetap memakai logatnya gitu lah, kayak disesuaikan sih, nyambung sih. Oke. Unik ya guys ya semuanya. Jadi itu salah satu keunikan tersendiri dari Mbak Uci ya. Aku kira tuh Mbak Uci yang udah lama di Indonesia tapi lama justru tidak gitu. Nah oke, kita ke pembahasan utama tentang bulan puasa. Tentu Mbak Uci kan lagi di bulan puasa juga di Arab Saudi sana kan. Nah, dari Mbak Uci sendiri nih ada gak sih kayak keunikan tersendiri gitu atau perbedaan yang selama 18 tahun ini Mbak Uci lihat di Arab Saudi, apa sih keunikan atau cuman Arab Saudi doang yang punya nih pas bulan puasa? Boleh Mbak Uci silakan. Perbedaannya ya Dav ya. Kalau kesamaannya kan gampang gitu ya, sama-sama lapar. Haus. Nah, kalau perbedaannya nih, perbedaan di Indonesia sama di Arab ya, susah sebenarnya, nggak susah juga sih, tapi karena kita harus menjelaskan perbedaannya, berarti kita harus tahu culture atau budaya puasa di kedua negara gitu. Betul. Nah, tapi syukurnya kalau di Indonesia aku agak ngerti sih, karena kan udah 2 kali melewati bulan puasa kan. Nah, aku udah ngerasain tuh vibe-nya puasa di Indonesia secara nyata. Gitu. Kan biasanya selama sebelumnya itu kan aku nggak tahu gitu, aku taunya dari cerita orang, dari buku, dari TV kan, kampungan banget kan aku ya. Ya Allah. Oke. Tapi ya thanks to 2 tahun itu, 2 kali itu aku bisa ngerti gitu perbedaannya kalau di Indonesia sama di sini tuh gimana. Nah yang aku notice banget perbedaannya adalah waktu untuk beraktivitas nih. Jadi kalau di Indonesia tuh kan aku mikirnya gini, padahal puasa ya kok bisa pagi-pagi tuh tetap bangun, pagi-pagi tuh tetap aktif, entah sekolah, entah di pasar dan lain-lain. Kerja. Itu dan kuat aja mereka gitu.
Itu aku kaget bener, Dav. Kenapa? Karena di sini biasanya waktu tuh bergeser. Nah, waktu tuh bergeser menyesuaikan. Jadi kayak mall, supermarket, rumah sakit lah, layanan masyarakat dan sebagainya itu yang biasanya buka bisa pagi sampai 9 malam, nah itu geser. Sekarang bukanya tuh siang sampai tengah malam gitu, atau sore sampai tengah malam. Kalau kan ada temanku ya, dia tuh kerjanya di rumah sakit dan tadinya tuh shiftnya dari pagi sampai siang. Nah sekarang geser, jadi bukanya tuh rumah sakitnya 9 malam sampai jam 2 subuh gitu. Aku kira tuh bener kayak tetap kayak biasa tuh loh Mbak. Kayak misalnya mall tetap buka pagi gitu. Mungkin yang buka cuman tenar yang baju atau apalah gitu. Abis itu rumah sakit tetap buka kayak biasa. Oh ternyata beda ya gitu kalau di Arab Saudi sana ya? Beda, makanya agak kaget sih, rada kaget tuh pas pertama kali ke Indo kan, oh ternyata bukanya jam 10 udah tutup gitu. Kaget bener, padahal jam 10 biasanya di sini baru berangkat gitu, baru berangkat beraktivitas. Karena kalau bulan puasa kan biasanya di sini tuh orang yang tinggal di sini memang tidurnya pagi. Tidur pagi, terus nanti beraktivitasnya baru dimulai siang, kayak nyiapin buka puasa gitu. Terus mereka beraktivitas sampai subuh. Nah itu memang nggak tidur, dari mulai siang tuh bangun sampai tidurnya tuh baru selesai subuh, baru tidur. Jadi apa ya? Jadi nggak heran gitu loh kalau misalkan jam 1 malam, jam 2 malam tiba-tiba ada yang bilang mau nge-mall nih, nge-mall yuk, itu biasa gitu. udah biasa di sana. Iya karena apa ya? Karena memang malah macetnya tuh jam segitu, malah ramenya jam segitu. Itu dia. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya di Jakarta jam 1, jam 2 bulan puasa nih, sepi sekali. Ngapain kalian jam 1, jam 2? Ya tukang parkir, bocah-bocah pada nongkrong. Jadi perbedaannya di sini malah rame-ramenya. Especially ini sih minggu ketiga sama keempat itu mall bahkan buka 24 jam. Masya Allah. Sudah tahu untuk apa ya di 24 jam. Sahabat-sahabat semua. Nah, kalau nggak untuk nyari baju, bukber, ya udah hal yang tentang itu semua. Wah, benar tuh tadi tuh ngomongin cari baju ya. Tadi kan Dava nyebutin cari baju. Nah itu kalau orang di sini ya Allah, Masya Allah ya. Enggak, maksudnya tuh enggak harus yang well off, orang yang biasa aja. Memang kalau untuk lebaran cari bajunya tuh ya memang mencari gitu. Berfoya-foya untuk kitanya. Sampai kalau ada orang Arab yang aku dan teman-temanku kenal, mereka tuh sampai emang punya lemari sendiri khusus untuk baju-baju itu, baju-baju untuk lebaran gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Memang nyiapinnya tuh dari 1 bulan sebelumnya, padahal lebarannya berapa hari? Iya, lebaran cuma 2 hari. Nyiapinnya berminggu-minggu sama 1 bulan sekali ya. Hebat. Unik juga ya teman-teman. Kayak menambah wawasan lagi nih kan. Kalian melihat Indonesia kayak gini aja, coba jalan ke Arab Saudi. Mall buka 24 jam kan, bayangin gitu. Kalian yang biasanya cuma sampai jam 10 balik gitu kan. Di Arab Saudi 24 jam. Kalau bulan puasa tuh kayak acara yang gede gitu. Iya. Emang bakal rame banget, dari bulan-bulan sebelumnya emang udah disiapin banget kayak gimana kalau Indonesia 17 Agustusan. Nah, itu dia. Jadi banyak dekor kan. Jadi tiap gang ada dekornya. Nah, di sini juga bukan gang sih, tapi karena di sini lebih ke individualis ya. Jadi banyaknya tuh lampu-lampu, tapi mereka ngedekor rumahnya sendiri kayak imaroh. Kalau di sana apa ya, apartemennya sendiri kayak gitu. Ngedekor sama lampu-lampu, atau nggak tahu sih di Indonesia kayaknya aku juga sering lihat deh kayak motif Ramadan, motif Arab gitu, warna merah biru itu. Nah itu banyak tuh digantung, banyak di rumah-rumah gitu. Kalau ngelewatin gitu pasti banyak tuh lampu tumbler bergelantungan, itu rame banget. Kurang lebih kayak ada persamaan juga gitu ya, Mbak ya. Nah,
Oke, Mbak Uci nih, tadi kan kita udah ngebahas tuh kayak ibaratnya eh, kegiatan orang Arab itu kan berubah gitu loh. Nggak kayak orang Indonesia tetap sesuai dengan schedule tuh, sesuai dengan waktunya gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Uci sendiri gitu, untuk bisa terus produktif tuh gimana sih Mbak di bulan puasa ini? Kan kita tahu kok udah panas, gerah gitu, ditambah lagi orang Indonesia yang tetap jadwal tuh nggak akan berubah gitu di bulan puasa. Nah itu gimana tuh Mbak? Ada cara tersendiri nggak? Aduh, Kita bisa produktif? sumpah. Actually, jujur, I'm not the right person at this time ya, at this moment to be asked gitu. Tapi ya kalau sesuai pengalamanku di Indonesia ataupun di sini, untuk jadi produktif selama bulan puasa itu sih pertama kan kalau kita bulan puasa sering lemes ya, jadi ya udah harus memperhatikan kondisi diri kita sendiri dulu kayak apa ya, kita harus stay hydrated. Kayak kalau di Twitter itu banyak banget nemu how to manage water intake. Apa sih kita kapan sih strateginya gimana supaya bulan puasa tetap minumnya 8 gelas gitu. Itu banyak banget. Nah, itu boleh banget diikutin supaya nggak lemes, supaya bisa tetap beraktivitas. Terus kedua, kalau menurutku sih, kalau produktif menurutku itu tuh bukan cuma produktif kerja ini, kerja itu, tapi juga produktif bikin momen itu sih kalau menurutku. Bikin momen kayak gitu, kayak feed ourselves lah ya. Jadi entah bikin agenda sama teman-teman gitu kan. Kalau bulan Ramadan tuh mau di Indonesia mau di sini banyak hal baru gitu ya. Kalau di Indonesia ada apa sih, ngabuburit. Nah, ngabuburit. Kalau di Indonesia ada ngabuburit. Nah, kalau di sini itu nggak ada namanya sih, tapi nggak ada ngabuburit juga. Di sini nggak ada ngabuburit. Al ngabuburit. Versi Arab gitu Kak. Biasanya kan ada kan tuh pasar-pasar di Arab gitu kan. Kok tahu? Bener dah. Ada tuh pasar khusus banget bulan Ramadan, cuma buka bulan Ramadan. Jadi ada stand-stand kayak gimana kita di mana ya? Ya ada lah, di Indonesia kan pasti ada stand-stand buat ngabuburit. Nah kita tuh juga ada stand-stand makanan Arab, terus dihiasin lampu-lampu gitu. Nah itu hanya ada di bulan puasa dan dibukanya baru selesai taraweh. Nah kalau di Indonesia sebelum buka, kalau di sini memang aktifnya itu selesai taraweh, baru tuh ada yang jualan kayak gitu. Nah bisa kan kalau di Indonesia kita ngabuburit sama teman-teman sebelum buka. Nah kalau di sini bisa ke tempat itu. Tempat makan ya bisa tarawih. Nah tuh aku tahu sih makna debat itu. Biar kita tuh bisa sholat tarawih gitu kan. Sholat tarawihnya nggak bolong, sholat isya nggak bolong. Kan kalau di sini makan udah banyak gitu. Pas sholat ya tahu sendirilah gitu kan. Jadi ada makna tersendiri gitu mungkin ya Mbak ya. Kenapa ada sholat tarawih gitu dan kenapa Indonesia tuh ngabuburitnya sebelum buka gitu. Punya keunikan masing-masing gitu. Abisnya dari Mbak sendiri ada lagi gak nih kayak caranya gitu biar produktif selain itu? Apalagi ya kalau produktif dalam hal ibadah sih yang aku sendiri ituin apa tuh aku sendiri implementasikan adalah one day one juice, itu dia. Subhanallah. Atau enggak kalau di Indo tarawih tuh berapa rakaat sih? 23 ya? Tergantung Mbak, ada yang 21, ada yang 11 gitu. Dan untuk durasinya juga tergantung imamnya itu sendiri gitu. Nah, kalau di sini tuh mostly memang 11 rakaat gitu, 11 rakaat. Dan karena tadi ngomongin one day one juice, nah kalau di Masjidil Haram sendiri memang one day one juice tuh untuk tarawehnya. Jadi selama taraweh 11 rakaat itu membaca 1 juz yang kayak gitu. Jadi untuk 1 kali taraweh dalam 1 hari itu bisa sampai 1-2 jam gitu. Subhanallah ya teman-teman. Saya di sini mendengar Allah dengan Al-Ghoshiyais juga sudah cukup gitu pas sholat taraweh gitu kan. Juz amma lah tengganya gitu. Ya mungkin itu ya untuk Mbak Uci, gimana cara kita tetap produktif gitu ya Mbak ya, untuk perhatiin juga untuk minum 8 gelas sehari gitu mungkin ya Mbak ya. Berarti kan kondisi tubuh kita juga jangan terlalu
diforsir juga gitu, udah tahu panas, udah Benar. tahu gerah gitu, main bola gitu kan tengah hari gitu, ya udah kehausan pas sore-sore begitu. Nah terakhir nih Mbak, udah di penghujung aja nih, kalau pengen ngobrol lama gitu, guys ya, cuman dibatasi waktu, cuman ya kembali lagi gitu. Terakhir Mbak Uci, dari Mbak Uci sendiri kan kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan untuk beribadah gitu, terutama untuk umat Muslim ya. Dari Mbak Oci sendiri nih, makna khusus gitu dari bulan Ramadan bagi Mbak Oci sendiri itu apa sih? Makna khusus? Khusus ya untuk aku sendiri, Ramadan adalah momen bersama keluarga. Iklan banget sih. Itu iklan salah satu sirup ya. Ya tidak usah disebutkan karena kita tidak sponsori. Saya tahu, iklan itu saya tahu. Tapi seriusan kan? Iya, itu Jadi benar. kayak makannya bareng, buka puasanya bareng, nyiapin betul, buka betul. puasanya bareng, tarawihnya bareng, yang kayak gitu. Jadi lebih kerasa gitu momen bersama keluarganya gitu. Atau enggak, kalau menurutku ya, satu lagi makna Ramadan tuh adalah Ramadan adalah alasan. Deh, ngerti gak maksudnya? Sebenarnya saya tahu nih. Kok kamu tidur mulu? Ini kan bulan Ramadan, Bun. Ya nggak apa-apa kan, tidur kan ibadah. Oh iya, paham. Dah ya. Sudah paham, saya Mbak. Bisa itu bisa. Nah, ada satu lagi. Apa tuh? Jadi Ramadan tuh alasan buat menyatukan kita gitu, menyatukan teman-teman. Yuk bukber yuk. Nah, Oke. jadi Benar. Jadi dijadiin alasan tuh Ramadan gitu buat kumpul-kumpul. Yuk emang ada rencananya kan ngapain yuk bukber ya, walaupun akhirnya wacana sih ya. Iya, bagaimana lagi ya? Karena kesibukan dan cuman wacana doang akhirnya tidak jadi. Sampai Lebaran tahun depan masa. Ayo bukber yuk. Tentunya nggak jadi. Seru banget. Ya itu pokoknya apa ya, inti Ramadan itu bulan kebersamaan lah ya Kak ya. Kayak di bulan Ramadan ini yang kita bisa kumpul bareng gitu. Mungkin kalau di Arab Saudi yang pernah aku dengar itu tuh Mbak, yang makan nasi kebuli sama ada kambing di tengahnya bareng-bareng tuh. Nah, Iya. kenapa sering lewat terus di FYP itu kan? Kok nggak muncul tuh di TikToknya Fadil Jaidi gitu pas dia di Arab. Iya kemarin teman-teman nemuin Fadil Jaidi, Fuji kayak gitu. Nah, pokoknya unik lah ya Mbak ya bulan Ramadan ini. Ya, pokoknya itulah teman-teman. Mungkin cuman sebentar ya, karena mungkin lagi kalau bisa terlalu panjang ujung-ujungnya kalian juga apa ya dengerin gitu. Pokoknya kalian bisa dengerin ini buat nanti ngabuburit ya, temenin kalian ngabuburit gitu. Bingung ini mau dengerin apa gitu kan. Dengerin kultum juga kalian tipikalnya kok dengerin suara lantunan ayat suci malah terbakar gitu kan. Nah, podcast aja gitu kan. Nah, walaupun kayak gitu teman-teman, tetap maknai bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana tempat kalian itu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman ya. Dan ya mungkin itu sekian dari aku dan juga Mbak Uci ya. Mbak Uci juga sepertinya ini BTW di Jeddah nih jam berapa Mbak? Di Arab Saudi sekarang? Sekarang baru jam 11 sih. Baru jam 11. Baru tengah hari guys. Di sini kita udah dibilang persiapan berbuka ya. Ya mungkin Mbak Uci mau sholat zuhur dulu gitu teman-teman. Ya. Gak bisa melakukan aktivitas lah itu. Entah itu ya jangan tidur juga ya teman-teman, habis ini mungkin bisa ngerjain tugas gitu, atau nggak kumpul bareng teman-teman diskusi kurang yang bermanfaat sedikit gitu lah ya, walaupun di bulan puasa seperti ini. Oke, mungkin sekian dari aku dan juga Mbak Uci, dan jangan lupa untuk selalu nonton terus podcast Rata Monologika ataupun SOS hanya di Safel UNY Official YouTube channel. Dan mungkin Mbak Uci ada mau penutup akhir gitu, mungkin dalam bahasa Arab gitu, kayak see you guys in the next episode gitu, atau bye bye gitu Mbak Uci. Well, aku pengen ngomong thanks for having me sih, itu it's an honor for me sebenarnya nih buat balik lagi ke Safel. So kalau yang dengerin ini pas mau buka puasa, selamat buka puasa. Kalau yang dengerin mau hampir taraweh, selamat taraweh. Yang mau dengerin hampir sahur, selamat sahur.
Oke, mungkin itu dari terakhir dari Mbak Uci ya. Dan dari aku juga terima kasih yang udah rela mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya dari SOS. I'll see you in the next episode of SOS. I'm out. Peace and goodbye. Dadah semuanya. Bye.